Pemuda di Tangerang tega bunuh paman sendiri, jasadnya dibungkus sarung. Pemuda berinisial V, 23, mengaku telah membunuh bos warung Madura yang merupakan pamannya sendiri, AH, 32. Pelaku menghabisi nyawa AH di warung milik korban di Kampung Dukuh, Ciputat, Tangerang Selatan, pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, sore. Jasad AH lalu dibungkus sarung dan dimasukkan ke karung kemudian dibuang di perumahan Makadam, Pamulang, Jumat malam. V menyampaikan rasa penyesalannya saat dihadirkan dalam jumpa pers pengungkapan kasus ini di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Sambil menahan tangis dan terus menunduk, V mengaku sempat tersungkur setelah membunuh sang paman. "Saya menyesal atas perilaku saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi," kata V. Terhitung sejak Januari tahun 2024, pelaku baru sekitar 4 bulan bekerja di warung Madura milik korban. Dalam kurun waktu tersebut, V mengaku kerap mendapat perlakuan buruk dari korban. Selama pelaku bekerja di warung rokok tersebut sering mendapatkan perlakuan kurang baik dari korban selaku pemilik warung rokok, kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli saat merilis kasus ini, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Berdasar kronologi kejadian, tepatnya pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024, pelaku sempat curhat dengan seorang karyawan warung soto berinisial Na, 28. Na pun menghasut V untuk menghabisi nyawa korban. Pada saat curhat tersebut, Na menyampaikan secara lisan kepada V, "Jika kamu merasa tidak senang dengan perlakuan kakak sepupu kamu cari kerjaan di tempat lain saja dan terhadap kakak sepupumu kamu bacok saja dan itu ada golok di warung penjual kelapa," ujar Titus. Na menghasut V untuk membunuh AH karena sakit hati tidak diperbolehkan berutang rokok di warung milik korban. Hingga pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, pelaku merasa kesal dan sakit hati dengan tindakan korban. Saat itu, korban membangunkan V yang sedang tertidur secara paksa. Sarung yang digunakan V sebagai selimut ditarik paksa oleh korban. V mengatakan dalam bahasa Madura, "Kalau kamu tidur-tidur saja di sini, mending tidak usah kerja." Atas kejadian tersebut pelaku sakit hati dan marah terhadap korban sehingga pelaku setelah kejadian subuh tersebut mendiamkan atau tidak berkomunikasi dengan korban, ucap Titus. Siang harinya, ketika AH sedang salat Jumat di masjid, pelaku V mendatangi warung kelapa untuk mencari golok. Setelah menemukan golok yang dicari, pelaku menyimpan senjata tajam itu di tumpukan tabung gas 3 kg di warung korban. Tak lama setelah melayani pembeli, V mengambil sebilah golok yang sebelumnya sudah disiapkan. V pun membacok AH dari belakang hingga korban tersungkur ke lantai. Korban jatuh ke lantai dengan posisi menghadap ke atas, lalu dibacok lagi sebanyak 3 kali yang menyebabkan luka robek pada tangan kiri dan luka robek pada leher depan sehingga korban meninggal dunia, imbuh dia. Saat ini tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan telah menangkap serta menetapkan V dan Na sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal 340 KUHP Subsider, pasal 338 KUHP Jo, pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP dan atau pasal 181 KUHP dan atau pasal 221 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Rahayu. Yang saya hormati Wadir Reskrim Polda Metro Jaya, kemudian Kasubdit Resmob atau Tahbang di Reskrim Polda Metro Jaya, kemudian Kasat Reskrim Polres Tangsel, satu lagi maaf lupa Bapak Kapolres Tangsel juga hadir sebelah kanan saya. Rekan-rekan, kita akan melaksanakan press release pengungkapan kasus pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana yang beberapa waktu lalu diungkap
oleh tim gabungan Subdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya dengan Polres Tangsel. Nanti akan dijelaskan secara rinci hingga motifnya, sehingga dengan adanya peristiwa ini kami mengimbau agar masyarakat menyelesaikan setiap persoalan dengan baik-baik, ya, tidak perlu emosi, tidak perlu akhirnya menimbulkan masalah baru yang berdampak pada pelanggaran hukum. Dan ketika ditemukan oleh jajaran Polda Metro Jaya pasti akan diungkap dan diproses. Baik, selanjutnya silakan Pak Wadir atau Pak Kapolres. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormatin Bapak Kabid Humas, Bapak Kapolres, Pak Subdit Resmob, Pak Kasat Reskrim Tangsel, dan rekan-rekan semua media maupun pers, rekan-rekan wartawan. Pada kesempatan ini saya selaku PLH di Reskrim yang menyampaikan rilis pengungkapan pembunuhan berencana maupun yang melaksanakan rakernis di Polda Bali, sehingga saya selaku Wadir ditunjuk selaku PLH untuk menyampaikan rilis pada siang menjelang sore hari ini. Adapun pengungkapan ini diawali pada tanggal 11 Juni 2024, 11 Mei 2024 pukul 07.00 ditemukan mayat di Jalan Pamulang oleh masyarakat. Masyarakat tersebut melihat ada tubuh yang terbungkus, kelihatan kaki maupun tangan. Dipastikan dengan dia melihat ternyata itu adalah sesuatu mayat manusia, dan masyarakat tersebut melaporkan ke Polsek setempat, yaitu Polsek Pamulang, dan Polsek Pamulang menghubungi Kapolres. Polres yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim dan Kapolsek turun melakukan olah TP/TKP. Dari olah TP/TKP didapatkan korban atau mayat tersebut dibawa ke rumah sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi untuk mengetahui apa penyebab daripada kematian mayat tersebut. Dari hasil otopsi ditemukan beberapa luka bacok di tubuh korban, namun pada saat itu belum diketahui siapa korban tersebut. Inavis melakukan pengecekan, yaitu melalui fingerprint, yang diketahui bahwa korban tersebut adalah saudara Wahab. Dari sinilah Kasat Reskrim menghubungi Bapak Kapolres menceritakan tentang penemuan mayat tersebut, dan Bapak Kapolres menghubungi kami untuk dilakukan pembentukan tim. Saya tunjuk langsung Kasubdit Resmob yang nanti akan menjelaskan secara utuh kronologis maupun motif. Namun sebelum itu nanti Bapak Kapolres akan memberikan penjelasan bagaimana korban itu berada dan bagaimana tersangka-tersangka itu berada di wilayah hukum Bapak Kapolres. Mungkin dari saya itu saja, selanjutnya silakan untuk Bapak Kapolres menjelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kabid Humas, yang saya hormati Wadir Krim Kasubdit Resmob, Kasat Reskrim, dan seluruh rekan-rekan media. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh beliau Wadir
Krimum bahwa benar di wilayah kami telah terjadi di TKP Jalan Perumahan Makadam Haji Saleh RT 4 RW 2 Benda Baru Pamulang. Di situ masyarakat melihat yang melintas ada bungkusan sarung, di situ kelihatan tubuhnya. Setelah itu melapor kepada Polsek Pamulang, dan Polsek Pamulang langsung mendatangi TKP dan berkoordinasi dengan kami reskrim yang ada di Polres Tangerang Selatan. Setelah itu kami tidak lanjuti, dari sampaikan oleh beliau, kami langsung koordinasi dengan Wadir Krimum untuk membuat tim kecil khusus untuk menindaklanjuti olah TKP yang tadi sudah disampaikan oleh beliau. Setelah itu bersama jajaran tim bergerak untuk menindaklanjuti mencari barang bukti semuanya termasuk CCTV. Lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Kasudit Resmo. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Bapak Wadir Krimum, Bapak Kapolres Tangsel, dan Bapak Kasubdit Resmob PMJ. Mohon izin rekan-rekan media sekalian bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wadir, kemudian Pak Kapolres itu betul halnya. Cuman kami sedikit menyampaikan upaya-upaya awal kami ketika kami mendapatkan informasi adanya temuan mayat diduga laki-laki di TKP wilayah Kecamatan Pamulang. Ketika kami mendapatkan laporan dari masyarakat, kami tim piket dari Satreskrim maupun Polsek Pamulang langsung mendatangi TKP. Kemudian di TKP betul kami menemukan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki dengan kondisi luka-luka yang terbungkus sarung yang diikat dengan cukup kencang. Selanjutnya kami melaksanakan tindakan TPTKP dengan melakukan pengamanan TKP. Kami memasang garis polis line, kemudian bersama tim identifikasi kami melakukan olah TKP. Di TKP kami juga mencari saksi-saksi yang berada di sekitar TKP, kemudian mencari bukti-bukti serta petunjuk-petunjuk yang ada di TKP. Selanjutnya, karena kami belum mengetahui siapa identitas mayat tersebut, kami tim berkoordinasi dengan Inavis, kemudian dengan tim dari Rumah Sakit Polri di Keramat Jati untuk melaksanakan identifikasi dan melaksanakan autopsi untuk mencari tahu siapa mayat yang diduga laki-laki tersebut. Dari hasil identifikasi maupun hasil autopsi, maka kami akhirnya berhasil menemukan identitas mayat tersebut, kemudian mencari tahu apa penyebab kematiannya. Jadi proses yang kami laksanakan itu adalah secara scientific crime identification. Selanjutnya atas perintah Bapak Kapolres yang sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini, kami berkoordinasi dengan tim khusus dari Resmob Polda Metro Jaya untuk melakukan serangkaian pengungkapan. Selanjutnya serangkaian pengungkapan tersebut akan dijelaskan oleh Bapak Kasubdit Resmob. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas, Bapak Wadir Krimum, Bapak Kapolres Tangsel, Kasat Reskrim Polres Tangsel, serta seluruh rekan-rekan media yang kami banggakan. Melanjutkan dari perkara ini, setelah kita menemukan identitas dari korban, yaitu inisial AH, kemudian kita menelusuri, melakukan penyelidikan, mengamankan
saksi-saksi yang ada di seputaran TKP untuk kita melaksanakan interogasi awal. Kemudian kita mendapatkan keterangan bahwa kronologis kejadian berawal dari pelaku bernama FA, bekerja di warung rokok bernama The Tim Hidayah, milik kakak sepupu pelaku yaitu korban AH. FA bekerja di tempat korban diperkirakan 4 bulan, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang. Selama pelaku bekerja di warung rokok tersebut sering mendapatkan perlakuan kurang baik dari korban selaku pemilik warung rokok. Atas kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 22 WIB, pelaku FA cerita atau curhat kepada saudara N, selanjutnya disebut sebagai pelaku 2, yang merupakan teman pelaku yang bekerja sebagai karyawan di Soto Lamongan yang lokasinya di seberang dari warung rokok tersebut. Adapun yang disampaikan FA ini, yang bersangkutan merasa tidak betah bekerja di warung rokok karena sering mendapat perlakuan yang kasar, istirahat yang kurang, dan tidak diperhatikan terkait masalah makan oleh korban.